Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kembali kita diberikan kesempatan bisa berdoa bersama-sama di dalam persekutuan doa malam hari ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saat badai bergelora, apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan? Pujian ini mengatakan, lingkupi aku dengan sayap-Mu ya Tuhan, naungiku dalam kuasa-Mu. Biarlah aku tenang, sebab Engkaulah Tuhanku. Biarlah aku tenang, karena ada Tuhan bersama-sama dengan aku. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita menyanyikan pujian ini. Lingkupiku, naungiku. Bersama-sama kita mohon kuasa Tuhan beserta dengan kita. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Biarlah pujian yang baru saja kami naikkan menjadi satu cerita cetusan dari hati kami yang paling dalam. Lingkupi kami, naungi kami ya Tuhan.
dengan kuasa-Mu, dengan anugerah-Mu. Karena kami tahu hanya itulah yang memampukan kami hidup baik dan juga hidup berhasil melewati setiap berbagai macam kesulitan yang kami hadapi. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami, khususnya malam hari ini. Layakan kami untuk datang beribadah, layakan kami untuk datang mendengar dan mendapatkan firman-Mu. Layakan kami juga untuk ketika kami berdoa di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau dengar doa-doa kami, dan kami yakin dan percaya Engkau pun menjawab doa-doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. Mazmur 73 ayat 25 sampai 26 berbunyi, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun daging dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Biar kerinduan pemazmur menjadi kerinduan kita semua. Kita melekatkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian lekat dalam hatimu. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku, begitu rindu hatiku berada dekatmu, berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi. Tenanglah, 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 jiwaku dalam naungan sayang.
pujian ini juga menjadi kerinduan kita. Lekat dalam Tuhan, mengikuti rencana Tuhan. Itulah bagian yang paling ingin kita lakukan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Sungguh kami mengakui kami butuh akan firman-Mu. Firman-Mu menolong, menuntun, menghibur, memberkati, dan menguatkan kami. Biarlah firman Tuhan selalu kami ingat dan kami taruh di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Bapa, berkati hamba-Mu, berkati Bapak Ibu saudara-saudari di rumah yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 9. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. LAI memberikan judul Keadaan Manusia pada Akhir Zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Dan tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menuliskan surat kepada Timotius. Siapakah Timotius itu? Timotius itu adalah anak rohani Paulus, hamba Tuhan yang masih muda, hamba Tuhan yang junior. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, Rasul Paulus sungguh ingin menolong. Melalui surat yang dikirimnya, Rasul Paulus ingin memberitahu, ingin menasehatkan Timotius tentang pelayanan, bagaimana melayani Tuhan dengan baik dan benar. Dan juga Rasul Paulus memberitahu kepada Timotius tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh Timotius ketika melayani Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Rasul Paulus memberitahukan kepada Timotius orang-orang yang akan dihadapi, sifat, karakter, perilaku, kebiasaan orang-orang yang akan dihadapi oleh Timotius ketika Timotius melayani Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat menuliskan karakter, kebiasaan, sifat dari orang-orang tersebut. Bapak Ibu, yang jadi pertanyaan, karakter, sifat, perilaku, kebiasaan yang ada ditulis di sini, apakah ada di dalam kumpulan orang percaya?
ada di dalam gereja atau ada di luar gereja, di luar kumpulan orang percaya. Bapak Ibu menjawab yang mana? Ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menjawab sifat dan karakter orang tersebut ada di luar gereja, kita bisa meraba-raba. Begitu sulit menginjili, membawa orang datang kepada Kristus. Begitu sulit pelayanan Timotius. Kalau jawabannya orang tersebut ada di dalam gereja, ada di dalam kumpulan orang percaya, Bapak Ibu bisa merasakan betapa lebih sulitnya lagi pelayanan Timotius. Orang yang percaya tetapi masih mempunyai sifat dan karakter seperti yang dituliskan di dalam ayat yang kedua dan ayat yang keempat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, jawabannya ada di dalam ayat yang kelima. Ayat yang kelima berbunyi, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Mereka menjalankan ibadah, tetapi mereka masih mempunyai sifat, karakter, kebiasaan seperti yang tertulis di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Sifat-sifat yang tidak baik yang tetap ada di dalam diri mereka. Mereka menjalankan ibadah, tetapi kenapa mereka tidak mau berubah? Kenapa mereka tidak bisa diperbaharui? Jawabannya ada di dalam ayat yang kelima, kalimat selanjutnya. Karena mereka memungkiri kekuatannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ibadah kepada Tuhan. Rasul Paulus memberitahukan ada kuasanya. Ibadah kepada Tuhan ada manfaatnya. Ibadah kepada Tuhan begitu banyak kegunaannya. Salah satunya adalah perubahan yang terjadi. Harusnya ada perubahan yang terjadi. Jangan sampai sifat di dalam ayat kedua sampai ayat yang keempat tetap ada di dalam diri kita. Ketika kita rajin beribadah, ketika kita rajin melayani Tuhan, ketika kita rajin membaca firman Tuhan, ketika kita rajin berdoa, jangan sampai Bapak Ibu, ibadah mempunyai kuasa untuk mengubah diri kita, kuasa untuk tidak melakukan dosa, kuasa untuk supaya hidup kita menjadi hidup yang baik. Ibadah mempunyai kuasa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, selanjutnya Rasul Paulus menuliskan di dalam ayat yang ketujuh, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Wah, ayat Tuhan yang begitu dahsyat. Ada banyak orang yang ingin selalu diajar. Mereka rindu, mereka suka diajar. Tetapi anehnya Rasul Paulus menuliskan, mereka tidak dapat mengenal kebenaran. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kita bisa membedakan orang yang dapat mengenal kebenaran, orang yang mendapatkan kebenaran itu? Ayat selanjutnya memberikan jawaban, Bapak Ibu. Sama seperti Yanes dan Yabres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena dalam hal Yanes dan Yabres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam ayat yang ke-8 dan ke-9 dituliskan dua nama, Yanes dan Yabres. Siapakah mereka?
Bapak Ibu, Rasul Paulus mengutip dua nama tersebut. Tetapi kalau kita cari nama tersebut, tidak ada di dalam Alkitab. Firman Tuhan memberitahu kepada kita, Yanes dan Yabres menentang Musa. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan, Yanes dan Yabres hidup bersama-sama dengan Musa. Yanes dan Yabres kemungkinan dekat dengan Musa. Dan ada keterangan lain, Yanes dan Yabres itu juga menentang akan kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, 3 hal yang dituliskan ketika seseorang menentang kebenaran dan tidak mendapatkan kebenaran. Apa itu? Yang pertama, Bapak Ibu, akal mereka bobrok. Akal mereka bobrok. Bahasa Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari menuliskan akal mereka rusak. Akal mereka, pikiran mereka rusak. Yang kedua, iman mereka tidak tahan uji. Iman mereka lemah, tidak tahan uji, gampang goyah, ragu-ragu, bimbang. Itulah 2 tanda. Yang terakhir, yang ketiga, dikatakan apa? Kebodohan mereka akan terlihat bagi semua orang. Kebodohan mereka akan nyata bagi semua orang. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan adalah kebenaran. Barang siapa menentang firman Tuhan, barang siapa tidak menerima akan firman Tuhan, akal mereka akan bobrok. Iman mereka tidak tahan uji dan kebodohan mereka akan nyata bagi semua orang. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, dan 3 hal ini juga menjadi tanda seseorang yang menerima kebenaran. Akal mereka akan dipulihkan. Akal mereka akan berfungsi dengan baik karena diterangi oleh Roh Kudus. Yang kedua, ketika mereka menerima dan mendapatkan kebenaran, iman mereka menjadi iman yang tahan uji. Godaan, cobaan, ada angin, ada hujan, ada banjir, ada badai, mereka tetap percaya, mereka akan tetap setia. Yang ketiga Bapak Ibu, firman Tuhan memberitahukan kepada kita, belajar dan menerima firman Tuhan menjadi orang yang berhikmat, bukan menjadi orang yang bodoh. Bukan menjadi orang yang bodoh. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Rasul Paulus meneruskan surat kepada Timotius, memberitahukan ada tantangan, ada kesulitan ketika menghadapi Tuhan, melayani orang-orang di dalam pelayanan. Sifat-sifat yang jelas dituliskan di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Jangan sampai kita mempunyai sifat tersebut. Berubahlah, perbahairuilah. Jangan sampai kita mau diajar, mau belajar, tetapi tidak pernah mendapatkan kebenaran. Jangan sampai kita menentang kebenaran, tapi kita menerima dan mau melakukan kebenaran tersebut. Biar firman Tuhan malam hari ini memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersuka cita. Setiap kebutuhan yang kami perlukan Tuhan cukupkan. Dan juga kami bersuka cita. Tantangan-tantangan di dalam kehidupan, tantangan-tantangan di dalam iman kita, Tuhan bukakan, Tuhan beritahukan agar kami siap. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Seluruh kehidupan kami taruh di hadapan Tuhan. Dan kami rindu Tuhan bekerja, Tuhan menolong kami. Berkati untuk jemaat GKI Pinang Sia, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, tunarungu, pasangan suami istri, dan usia lanjut. Tuhan tolong agar mereka terus diperbaharui di dalam kehidupan mereka. Kau dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan,
kita akan menaikkan pokok-pokok doa pada malam hari ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Pokok doa pertama adalah pokok doa pribadi. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari berdoa secara pribadi kepada Tuhan, memohon agar Tuhan mengubah sifat, sikap, dan karakter kita. Berdoa juga agar kita mempunyai akal pikiran yang baik, iman yang tahan uji. Mari kita juga memohon kepada Tuhan agar Tuhan memampukan kita berani pikul salib, mau sangkal diri, dan juga mau menderita bagi Tuhan. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari berdoa secara pribadi. Kita naikkan doa-doa kita secara pribadi kepada Tuhan, agar Tuhan mengubah sikap, sifat, dan karakter, agar kita mempunyai akal pikiran yang baik, iman yang tahan uji, agar kita dimampukan memikul salib, sangkal diri, menderita bagi Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Break every chain, break every chain, break every chain. Woo! To break every chain, break every chain, break every chain. There is power. Come on. Pokok doa berikutnya, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Baik di bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang keamanan. Mari juga kita berdoa agar pemerintah kita beserta menteri dan juga aparat-aparat yang terkait sungguh-sungguh mempunyai integritas di dalam menyelesaikan permasalahan COVID Corona ini. Mari sama-sama kita buka suara, kita berdoa. Bersatu hati kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Sungguh berbagai bidang di dalam negara kami sedang beradaptasi, sedang menyesuaikan diri, terlebih sedang menyelesaikan masalah demi masalah. Biarlah kami memohon untuk masalah kesehatan, aparat-aparat terkait, para dokter, para suster, dan juga medis yang bekerja, sungguh-sungguh mereka mengedepankan akan kepentingan negara, kepentingan rakyat. Tuhan tolong, Tuhan berkati, khususnya juga pimpin agar vaksin virus corona boleh dapat ditemukan. Kami juga bersatu hati menyerahkan bidang ekonomi. Tuhan, keadaan semakin sulit. Begitu banyak rakyat dan juga orang-orang yang tidak mendapatkan pekerjaan. Tuhan tolong, bukakan jalan, bukakan mata pencaharian, dan berikan mereka hikmat bijaksana. Bagaimana bisa hidup, bagaimana bisa mendapatkan uang, bagaimana bisa meneruskan kehidupan mereka, dan bagaimana mereka harus bisa berusaha di masa yang sulit ini. Dan juga kami memohon agar bidang keamanan, aparat-aparat keamanan yang terkait sungguh-sungguh juga bisa menjaga agar bangsa Indonesia tidak terjadi sesuatu yang merugikan
Dan kami boleh bersatu hati, kami boleh tetap merasakan akan keamanan, bisa beraktivitas dengan baik. Tuhan, Kau tolong untuk presiden dan wakil presiden, menteri-menteri yang terkait, dan juga kami memohon untuk pemerintah daerah boleh bekerja dengan serius, boleh bekerja dengan sungguh-sungguh. Engkau dengar doa kami ini ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita juga mau berdoa untuk gereja, persiapan untuk beribadah kembali di dalam gereja. Mari kita berdoa untuk hal ini. Kami sungguh bersatu hati menyerahkan gereja Tuhan yang sedang mempersiapkan diri kembali beribadah di dalam gedung gereja. Kami rindu, ya Tuhan, adanya persekutuan di dalam gereja. Kami rindu, ya Tuhan, bahwa ibadah yang kami lakukan juga berkenan di hadapan Engkau. Biarlah setiap gereja mempersiapkan diri dengan baik. Protokol kesehatan sungguh-sungguh mereka perhatikan. Dan juga jemaat diberikan ketaatan, disiplin. Dan mereka juga mau menjaga kesehatan mereka, sehingga tidak menulari orang-orang yang berada di sekeliling mereka. Tuhan pimpin, Tuhan berkati para pendeta, para majelis yang menentukan masa depan gereja. Biarlah Tuhan murnikan, Tuhan perbaharui. Terima kasih ya Tuhan, Engkau dengar doa kami ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa untuk ibadah esok hari, ibadah sekolah minggu, ibadah raya, dan ibadah yang lainnya. Mari kita bersatu hati. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk ibadah yang kami lakukan hari Minggu besok. Anak-anak Tuhan dan seluruh gereja di berbagai tempat di seluruh dunia akan beribadah. Biarlah ibadah ini berkenan di hati Engkau. Dan juga Engkau sungguh juga memberkati ibadah-ibadah yang ada. Kau berkati gereja-gereja yang melayani. Kau berkati peralatan-peralatan yang dipergunakan. Kau berkati firman Tuhan yang akan dikhotbahkan. Dan biarlah itu semua Roh Kudus yang tiada batas, Roh Kudus yang berkuasa, sungguh kembali menyentuh hati pikiran dan mengubah setiap mereka yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah ini. Khususnya juga untuk jemaat-jemaat GKI Pinangsia. Biarlah Tuhan berikan keseriusan di dalam beribadah. Kami menyerahkan untuk anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan juga teman-teman remaja pemuda, teman-teman tunarungu, mereka yang sudah berkeluarga, dan juga saudara-saudari kami yang berusia lanjut. Tuhan, di dalam setiap kebutuhan yang mereka perlukan, Engkau berbicara, Engkau memimpin, Engkau memberkati kami semua. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih di mana kami boleh mengalami akan anugerah Tuhan. Terus Tuhan memimpin kami, terus Tuhan memberkati kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, persekutuan doa malam hari ini selesai. Silakan Bapak Ibu mengambil saat teduh sejenak. Tuhan memberkati kita semua. Amin.